Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi main memory atau memori utama. Oke, yang pertama kita membahas sedikit tentang background main memory atau memori utama. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan data atau untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, read-only memory, dan RAM, random access memory, atau juga dikenal dengan read and write memory. Selanjutnya, basic hardware main memory, yaitu ada ROM, RAM, dan memori sekunder. Yang pertama ada ROM atau read-only memory, adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten di ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. Nah, tipe-tipe ROM yaitu adalah ada PROM, ERPROM, EEPROM, dan EEPROM. Di mana PROM adalah programmable ROM, ERPROM adalah reprogrammable ROM, lalu ada EEPROM yaitu erasable programmable ROM, dan yang terakhir ada EEPROM yaitu adalah electrically erasable programmable ROM. Selanjutnya RAM atau random access memory. RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC atau integrated circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara random atau acak. Nah, selanjutnya ada memori sekunder. Memori sekunder bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Selanjutnya ada address binding. Address binding atau pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi dipetakan ke dalam alamat memori. Nah, instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat yang pertama ada compile time, yang kedua ada load time, dan yang ketiga adalah execution time, di mana bisa dibaca compile time itu adalah jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan, dan apabila terjadi perubahan, alamat awal harus dilakukan kompilasi ulang. Misalnya, contohnya ini. Nah, selanjutnya load time itu harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Nah, yang execution time yaitu pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lain. Oke, terakhir ada logical and physical address space atau ruang alamat logika dan fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana
alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama. Tetapi, hasil skema waktu pengikatan alamat dan waktu eksekusinya berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Nah, himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Dan himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space. Segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maurisa Arimbi. Saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada dynamic loading. Untuk dapat memanfaatkan ruang memori dengan lebih baik lagi, maka dapat digunakan dynamic loading. Dengan menggunakan metode ini, suatu rutin tidak akan disimpan ke dalam memori sampai rutin tersebut dipanggil, melainkan disimpan ke dalam disk dengan format relocatable load. Ketika sebuah rutin memanggil rutin lain, maka rutin yang memanggil tersebut harus mengecek terlebih dahulu apakah rutin lainnya itu sudah di-mode atau belum. Jika belum, maka relocatable linking loader dipanggil untuk memuat rutin tersebut ke dalam memori, kemudian mengubah tabel alamat programnya. Kelebihan dari dynamic loading adalah sebuah rutin hanya akan dimuat apabila rutin tersebut dibutuhkan. Dynamic loading tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi, maka userlah yang bertanggung jawab dalam membuat desain program mereka seefisien mungkin dengan memanfaatkan metode ini. Tetapi, sistem operasi tetap membantu melalui penyediaan library rutin untuk membantu user mengimplementasikan dynamic loading ke dalam program mereka. Kemudian ada dynamic linking dan shared libraries. Dynamically linked library adalah sistem library yang terhubung dengan user program ketika program tersebut dijalankan. Sebagian OS hanya mendukung static linking, di mana sistem library diperlakukan seperti modul objek lainnya dan dikombinasikan oleh loader ke dalam binary program image. Dynamic linking mirip dengan dynamic loading, tetapi dynamic linking harus menunggu sampai waktu eksekusinya tiba. Tanpa fasilitas ini, setiap program pada suatu sistem harus menyertakan salinan library bahasanya di dalam executable image. Library dapat diganti dengan versi yang lebih baru, dan semua program yang menggunakan referensi dari library tersebut akan otomatis menggunakan versi yang baru itu juga. Tanpa adanya dynamic linking, maka semua program yang menggunakan referensi dari library tersebut perlu dihubungkan kembali agar mendapatkan akses ke library yang baru. Nah, supaya program itu tidak mengeksekusi versi library baru yang mungkin saja tidak kompatibel, maka informasi versi turut dimuat ke dalam program dan library. Versi dengan perubahan kecil akan mempertahankan nomor versi yang sama, sedangkan versi dengan perubahan besar akan menambah nomornya. Nah, library yang bisa program ini nantinya hanya bisa mengeksekusi library yang baru tadi. Program lain yang dihubungkan sebelum library baru tersebut dipasang akan terus menggunakan library dengan versi yang lama. Nah, sistem itu disebut dengan shared libraries. Dynamic linking dan shared libraries membutuhkan bantuan dari sistem operasi. Jika proses di dalam memori diprotek dari yang satu dengan yang lain, maka sistem operasi merupakan satu-satunya yang dapat mengecek apakah rutin yang dibutuhkan sedang berada di dalam ruang memori suatu proses atau tidak. Lalu ada swapping. Sebuah proses dalam memori harus dieksekusi, tapi sebuah proses dapat tertukar secara sementara dari memori ke dalam backing store
yang kemudian akan dikembalikan lagi ke dalam memori untuk melanjutkan proses eksekusi. Hal inilah yang disebut dengan swapping. Yang pertama ada standar swapping. Standar swapping melibatkan pemindahan proses antara main memory dengan backing store. Backing store ini merupakan flash disk dan cukup besar untuk menampung data dari seluruh memory images dan menyediakan akses langsung ke memory images tersebut. Sistem mempertahankan antrian yang terdiri dari semua proses yang memory images-nya ada di dalam backing store atau di memori dan siap dijalankan. Kapanpun CPU scheduler memutuskan untuk menjalankan suatu proses, maka dispatcher akan dipanggil. Dispatcher ini nantinya akan memeriksa apakah proses selanjutnya sudah berada di antrian di dalam memori atau belum. Jika belum, dan jika tidak ada area memori yang bebas atau kosong, dispatcher akan menukar proses yang saat ini ada di dalam memori dengan proses yang diinginkan. Kemudian, dispatcher akan memuat ulang register dan mentransfer kontrol ke dalam proses yang dipilih. Jadi seperti ini gambarannya, terjadi pertukaran antara data di dalam main memory dengan backing store. Ini untuk menggeser-geser proses manakah yang nantinya akan didahulukan untuk dieksekusi. Jadi proses penukaran data dari main memory ke backing store ini disebut dengan proses 1, lalu proses penukaran dari backing store ke main memory ini disebut dengan proses P2. Untuk melakukan swapping, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Menukar proses dengan operasi input-output yang ditunda harus dihindari. Dan di sini diasumsikan bahwa operasi input-output tersebut juga sedang mengantri di antrian karena peralatan input-outputnya sedang sibuk. Contohnya, jika proses P1 dikeluarkan dari memori dan hendak memasukkan proses kedua, maka operasi input-output yang juga berada di antrian akan mengambil jatah ruang memori yang dibebaskan P1 tersebut. Nah, ini akan bergeser antriannya. Nah, masalah ini itu dapat diatasi dengan tidak menukar proses dengan operasi input-output yang ditunda, atau bisa juga dengan mengeksekusi operasi input-output hanya pada saat buffer sistem operasi. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akarsi Maratus Solihah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Swapping on mobile system. Pada sistem mobile biasanya tidak mendukung swapping. Hal ini dikarenakan perangkat seluler pada umumnya menggunakan memori flash sebagai ganti hard disk sebagai penyimpanan persisten. Nah, sementara itu memori flash ini memiliki keterbatasan ruang. Dia hanya dapat ditulis beberapa kali sebelum tidak dapat diandalkan. Itu sebabnya tidak mendukung terjadinya swapping. Kemudian contiguous memory allocation atau memori alokasi berdekatan. Memori biasanya dibagi menjadi dua, yaitu untuk sistem operasi dan untuk proses pengguna. Untuk sistem operasi biasanya diletakkan dalam memori rendah dengan vektor interupsi. Sementara itu, untuk proses pengguna diletakkan dalam memori tinggi. Dalam alokasi memori berdekatan, setiap proses termuat pada satu memori yang berhubungan dengan bagian yang berisi proses berikutnya. Pada memori alokasi berdekatan ini kita akan membahas dua hal, yaitu memori proteksi memori dan alokasi memori. Nah, memory protection atau perlindungan memori adalah cara untuk mengontrol hak akses memori pada komputer dan merupakan bagian dari kebanyakan arsitektur set instruksi modern dan sistem operasi. Tujuan dari perlindungan memori ini adalah untuk mencegah proses mengakses memori yang belum dialokasikan untuknya. Perlindungan ini mencakup semua akses ke area memori tertentu, akses tulis, dan eksekusi konten. Perlindungan memori ini mencegah bug atau malware agar tidak mempengaruhi proses lain atau sistem operasi itu sendiri.
Ketika terjadi upaya akses memori yang tidak berpemilik, maka akan menghasilkan kesalahan perangkat keras atau kesalahan segmentasi yang menyebabkan penghentian proses secara tidak normal. Perlindungan memori untuk keamanan komputer mencakup teknik tambahan seperti pengacakan tata letak ruang alamat dan perlindungan ruang yang dapat dieksekusi. Kemudian alokasi memori. Ada dua bahasan, yaitu single partition allocation dan multiple partition allocation. Single partition allocation, skema register relokasi digunakan untuk melindungi proses pengguna satu sama lain dan mengubah kode dan data sistem operasi. Register relokasi berisi nilai alamat fisik terkecil, sedangkan register limit berisi jangkauan alamat logis. Setiap alamat logis harus lebih kecil dari register limit. Kemudian multiple partition allocation. Pada multiple partition allocation, mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input yang menunggu dibawa ke memori. Terdapat dua skema, yaitu partisi tetap dan partisi dinamis. Pada partisi tetap, memori dibagi dalam sejumlah partisi tetap dan setiap partisi berisi satu proses. Digunakan oleh IBM OS360 yang disebut Multiprogramming with a Fixed Number of Tasks atau MFT. Partisi dinamis merupakan multiprogramming with a fixed number of tasks yang digeneralisasi, yang disebut multiprogramming with a variable number of tasks atau MVT. Skema ini digunakan terutama pada lingkungan batch. Pada MVT ini, sistem operasi menyimpan tabel yang berisi bagian memori yang tersedia dan yang digunakan. Nah, untuk menemukan alokasi memori sesuai permintaan ukuran untuk proses atau menemukan alokasi memori yang terbaik untuk proses, terdapat beberapa strategi yang digunakan, yaitu meliputi first fit, yaitu alokasi lubang pertama yang cukup untuk proses. Yang kedua, best fit, yaitu alokasi lubang terkecil yang cukup untuk proses. Strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan lubang kecuali bila ukuran sudah terurut. Kemudian worst fit, alokasi lubang terbesar yang cukup untuk proses. Strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan lubang kecuali disimpan berdasarkan urutan ukuran. Nah, di antara algoritma tersebut, first fit dan best fit lebih baik dibandingkan worst fit dalam hal menurunkan waktu dan utilitas penyimpan. Tetapi first fit lebih cepat jika dibandingkan dengan best fit. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Fragmentasi. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi first fit dan best fit.
Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta. Tetapi untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil sehingga tidak digunakan. Pada multiple partition, fragmentasi internal bisa terjadi pada situasi seperti berikut. Misalnya, terdapat lubang 18464 bit dan proses meminta 18462 bit seperti pada gambar ini. Alokasi dilakukan sesuai permintaan, maka sisa lubang 2 bit. Penyimpanan lubang ini akan memerlukan memori lebih besar dari lubang itu sendiri. Pendekatannya adalah dengan mengalokasikan lubang yang sangat kecil sebagai bagian dari permintaan yang besar. Pemecahan untuk permasalahan fragmentasi eksternal, yaitu dengan metode pemadatan atau compaction, ialah memadatkan beberapa lubang kosong menjadi satu lubang besar sehingga dapat digunakan untuk proses. Pemadatan tidak senantiasa bisa dipakai. Supaya proses tersebut dapat dieksekusi pada posisi baru, seluruh alamat internal wajib direlokasi. Pemadatan hanya dilakukan pada relokasi dinamis, serta dikerjakan pada waktu eksekusi. Dikarenakan relokasi memerlukan pemindahan program serta informasi, dan setelah itu mengganti register basis atau relokasi yang mencerminkan alamat basis baru. 4. Segmentation. Konsep segmentasi merupakan user atau programmer tidak memikirkan beberapa rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam bit, namun memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan dimensi berbeda-beda. Tidak butuh berentetan di antara segmen tersebut. Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang memungkinkan users melihat memori tersebut. Ruang alamat logika merupakan kumpulan segmen. Tiap segmen memiliki nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen serta offset. Segmen diberi nomor serta disebut dengan nomor segmen ataupun segmen number. Segmen dibangun secara otomatis oleh compiler. Pemikiran user terhadap sistem segmentasi bisa dilihat pada gambar berikut. Suatu program memerlukan kumpulan segmen. Suatu segmen merupakan unit logika seperti program utama, prosedur, guna, tata cara, objek, variabel lokal, variabel global, blok universal, stack, tabel simbol, array, serta lain-lain. Segmentation hardware. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen yang diwakilkan dengan S dan offset yang diwakilkan dengan D yang dituliskan dengan nomor segmen, offset. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen atau segmen tabel terdiri dari segmen basis atau base berisi alamat fisik awal. Segmen limit ialah panjang segmen. Seperti tabel batch, tabel segmen bisa berbentuk register ataupun memori berkecepatan besar. Pada program yang berisi beberapa segmen yang besar, maka harus menyimpan tabel batch di memori. Segmen tabel base register atau bisa disingkat dengan STBR digunakan untuk meletakkan alamat yang menunjuk ke segmen tabel. Segmen tabel length register atau STLR digunakan untuk meletakkan nilai jumlah segmen yang digunakan program. Untuk alamat logika S, D, pertama diperiksa apakah segmen number S legal, yaitu S kurang dari STLR, kemudian tambahkan segmen number ke STBR, alamat hasil yaitu STBR ditambah S ke memori dari segmen tabel. Perangkat keras yang digunakan pada sistem segmentasi dapat dilihat pada gambar berikut.
Pemetaan dari alamat logika ke alamat fisik membutuhkan dua acuan memori untuk setiap alamat logika. Hal ini akan menurunkan kecepatan sistem dengan faktor 2. Solusi standar yang digunakan adalah dengan cache atau associative register untuk menyimpan entry tabel segmen yang sering digunakan. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik dengan menggunakan tabel segmen dapat dilihat pada gambar berikut. Misalnya, alamat logika dengan nomor segmen 0 offset 88 akan dipetakan ke alamat fisik 1400 ditambah 88 yaitu sama dengan 1488 karena offset kurang dari limit 88 kurang dari 1000. Alamat logika dengan nomor segmen 1 offset 412 akan terjadi error karena offset lebih besar dari limit 412 lebih besar dari 400. Alamat logika dengan nomor segmen 2 offset 320 akan dipetakan ke alamat fisik 4300 ditambah 320 sama dengan 4620 karena offset kurang dari limit 320 kurang dari 400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.